Dalam video sebelumnya, kita sudah mematahkan dogma ateisme tentang kebetulan acak lewat anomali pohon kurma di tengah gurun gersang. Hari ini, mari kita ajak nalar kita berjalan-jalan ke tempat ekstrim lainnya. Pesisir pantai yang berair asin dan berpasir tandus. Kaum freethinker dan ilmuwan materialis seringkali mengeklaim bahwa alam semesta ini bergerak murni karena hukum rimba, siapa yang kuat dia yang bertahan. Menurut mereka, setiap makhluk hidup berevolusi secara egois untuk menimbun energi bagi dirinya sendiri agar tidak punah. Jika klaim mereka benar bahwa alam ini seegois itu, maka Anda akan kesulitan menjelaskan keberadaan sebatang pohon kelapa. Satu pohon kelapa yang produktif mampu menghasilkan hingga 100 butir buah per tahun. Dan di dalam setiap batoknya yang keras, tersimpan sekitar setengah liter air steril yang kaya akan elektrolit alami. Mari kita gunakan nalar kritis kita. Untuk apa pohon kelapa menyaring air tanah, mengubahnya menjadi air yang manis dan segar, lalu menyimpannya di atas pohon yang tinggi dekat pantai? Pohon kelapa tidak butuh air manis di dalam buahnya untuk fotosintesis. Akarnya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidrasinya sendiri. Selamat datang di sudut nalar, melihat semesta dengan nalar yang jernih. Sekarang, mari kita pindah melihat tanaman semangka yang merambat di atas tanah kering yang terik. Satu buah semangka bisa memiliki berat hingga 10 kg, dan 92% dari berat raksasa tersebut adalah air segar yang kaya akan vitamin dan pemuas dahaga. Mari kita benturkan fakta ini dengan teori evolusi ateistik yang katanya bergerak secara acak murni demi bertahan hidup. Secara logika biologi, tanaman semangka dan kelapa seharusnya menjadi makhluk paling bodoh di dunia jika alam ini egois. Mengapa? Karena alih-alih menyimpan air itu di dalam batang atau akar mereka sendiri sebagai cadangan makanan saat musim kekeringan, mereka justru memompa energi besar-besaran untuk menyajikan air segar tersebut dalam bentuk buah yang mencolok. Warnanya dibuat terang, aromanya dibuat mengundang, dan rasanya dibuat manis. Ini seolah-olah mereka sedang membuka warung air minum gratis dan mengundang hewan serta manusia untuk datang memakannya. Ini bukan perilaku mementingkan diri sendiri. Ini adalah bukti mutlak adanya sistem pelayanan antar makhluk hidup yang sengaja dipasang di dalam kode alam oleh sang perancang yang maha cerdas. Mari kita gunakan logika paling mendasar. Sebatang pohon kelapa dan tanaman semangka tidak memiliki otak untuk berpikir, tidak memiliki hati untuk merasa iba, dan mereka tidak tahu apa itu rasa haus yang dialami oleh manusia atau hewan. Mustahil bagi makhluk tanpa kesadaran bisa berinisiatif untuk menyaring air tanah yang kotor menjadi air manis yang steril demi menolong makhluk hidup lain. Mengatakan semua sistem saling melayani ini terbentuk dari kebetulan evolusi yang acak, sama saja dengan percaya bahwa sebuah mesin dispenser air minum otomatis di kantor Anda bisa merakit dirinya sendiri dari tumpukan besi tua lalu mengiri airnya sendiri secara otomatis tanpa ada insinyur yang membuatnya. Keberadaan pabrik air gratisan di alam ini adalah bukti tak terbantahkan dari adanya perancangan yang cerdas dan disengaja. Di dalam Islam, keteraturan alam yang menyediakan segala fasilitas hidup untuk manusia ini adalah bentuk nyata dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 10 yang berbunyi, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untukmu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Dari sebatang pohon yang kaku, mengalir kebaikan yang begitu lembut untuk kehidupan kita. Kebaikan yang terstruktur di alam ini, pada hakikatnya adalah bukti bahwa alam semesta ini tidak berjalan sendiri secara buta, melainkan berada di bawah kendali penuh Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Maha Pemberi rezeki. Berpikir bahwa fasilitas air minum gratis dari kelapa dan semangka ini ada tanpa tujuan adalah bentuk pengingkaran terhadap nalar sehat kita sendiri. Bagaimana menurut Anda tentang pabrik air gratisan alam ini? Tulis pendapat cerdas Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, bagikan ke teman-teman Anda, dan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan logis berikutnya di kanal Sudut Nalar. Sampai jumpa di video selanjutnya.